Shalom adik-adik. Pagi hari ini kita sama-sama mau mengangkat puji-pujian ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita hari ini. Adik-adik, perkenalkan saya Lause Erolina ya. Nah, pagi hari ini kita bersyukur kita bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu ya. Untuk itu kita mau memuji Tuhan dari hari Senin sampai hari Minggu ya. Pada pagi hari Minggu ini kita juga mau berpikir dan menceritakan firman Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena kita sayang kepada Tuhan Yesus. Nah, dari itu kita mau mengangkat puji-pujian dengan nyanyian Love, Love, Love. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light of the world. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light of the world. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light of the world. Your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light of the world. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light of the world. 'Cause we are the light of the world. We are the light of the world. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pakai kami ya Tuhan, anak-anak, supaya anak-anak bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberikan sedikit persembahan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu kita menaikkan sebuah puji-pujian, yaitu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan
kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat dan semangat ya. Nah, tadi sudah memuji Tuhan dengan begitu gembira dan bersemangat. Nah, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah siap? Ya, bersama dengan Lause Eli, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa ya. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sepanjang hari Tuhan sudah menjaga menyertai kami, bahkan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kembali kami boleh datang di hari Minggu beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua supaya kami dapat mempersiapkan hati kami di dalam mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami, memampukan kami untuk dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Lause Eli yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, dan juga berkatilah kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita mau ambil satu kebenaran firman Tuhan ya, yang diambil dari kitab Matius, Injil Matius, pasal 24 ayat 29 sampai 36. Tapi Lause mengajak kita untuk tidak membacanya semua. Nanti silakan baca di rumah masing-masing ya secara lengkapnya. Kita baca di ayat yang ke-32 saja. Oke? Ya, kita sama-sama baca di ayat yang ke-32. Lause akan membacakannya untuk kita semua. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Sekali lagi, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya, hari ini kita mau belajar tentang perumpamaan. Ya, perumpamaan tentang pohon ara. Masih ingat yang minggu lalu ceritanya tentang apa? Perumpamaan tentang? Bagus, good, mantap. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ini juga akan berbicara tentang hal yang sama, perumpamaan tentang pohon ara. Apa yang mau kita pelajari dari perumpamaan tentang pohon ara ini? Nah, tapi sebelumnya Lause mau tanya dulu. Pernah nggak lihat pohon ketika dia bertunas ya? Pohon atau bunga gitu ya. Ketika dia bertunas, pohon itu ada tunasnya, ada bunganya,
kemudian sudah mau berbunga dia ya, sudah mau tumbuh tunas yang baru, sudah mau tumbuh daun yang baru, kok kayaknya ada sesuatu yang lembut-lembut terus kayak warna hijau-hijau muda ya. Itu apa ya? Ayo, siapa yang pernah lihat? Nah, Lause kasih lihat nih gambar-gambarnya seperti ini. Tunas-tunas yang baru itu seperti ini. Pernah nggak lihat? Ada pohon di rumahnya? Ada tanaman di rumahnya? Coba perhatikan ya. Nah, itu artinya ini pohon ini akan muncul tunas yang baru. Nanti kalau dia bertunas ya, dia mungkin berdaun atau berbunga dan nanti akan berbuah begitu, menghasilkan buah. Wah, ini tanda-tandanya ini. Tanda apa? Tanda-tandanya musim panas sudah mau tiba, gitu ya. Musim semi sudah mau tiba. Wah, ini adalah tanda-tanda yang sebenarnya kabar baik begitu ya, karena wah ini sebentar lagi tanamannya akan bertunas, bertumbuh dan berbuah, akan menghasilkan buah. Wow, ini adalah tanda yang sangat baik. Nah, tetapi firman Tuhan hari ini menceritakan kepada kita mau belajar dari perumpamaan tentang pohon ara. Jadi pernah lihat pohon ara? Pohon ara adalah salah satu pohon yang ada di Yerusalem atau di Israel sana ya, di tempat Tuhan Yesus dilahirkan ya. Nah, di situ pohon ara ini biasanya diambil orang-orang buahnya, dan buahnya ini sangat manis. Buahnya ini sangat enak. Lause pernah makan buah pohon ara ketika Lause kuliah di saat Malang gitu ya. Jadi ada gurunya Lause atau dosennya Lause itu punya pohon ara, dia tumbuhkan pohon ara di rumahnya dan pernah dibagikannya kepada kami buahnya langsung. Terus buahnya juga bisa dibuat es krim. Wah, siapa suka es krim? Belum pernah kan coba buat es krim buah ara? Nah, tapi nanti bisa ya. Dan kita waktu itu kami makan buah aranya langsung makan, enak manis. Es krimnya juga enak manis. Wah, sangat senang makan buah ara pada waktu itu. Nah, adik-adik semua, Tuhan Yesus pada waktu itu menceritakan perumpamaan ini, itu mau menceritakan tentang apa? Ternyata Tuhan Yesus mau menceritakan tentang kedatangan anak manusia. Siapa anak manusia? Anak manusia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sudah pernah kan sekali datang ke dalam dunia ini dalam bentuk rupa sebagai manusia, yaitu bayi yang mungil yang lahir di kandang domba. Tahu siapa? Ya, bayi Yesus. Bayi Yesus lahir di kandang domba. Yesus ketika dia sudah besar, dia bertumbuh dan dia menggenapi firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita, menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Lalu ketika dia mati di kayu salib, dia dikuburkan dan hari yang ketiga dia bangkit. Lalu 40 hari dia ada di dunia ini dan kemudian dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku akan kembali lagi ke dunia ini untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama ketika aku naik ke surga." Gitu ya, bukan cara yang pertama. Cara yang pertama kan lahir melalui Ibu Maria, lalu lahir di kandang domba. Tetapi nanti Tuhan Yesus dia datang untuk yang kedua kalinya, cara yang sama ketika dia naik ke surga, yaitu dia akan naik ke surga lalu ke awan-awan. Lalu ketika nanti dia datang yang kedua kali, bagaimana? Dari awan-awan dia akan melihat manusia yang ada di dunia ini dan akan mengangkat manusia yang percaya kepadanya untuk tinggal bersama-sama dengan dia di surga. Wah, senang kan? Pasti senang sekali kan? Ketika kita boleh tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, ini adalah kabar baik. Tetapi bagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka ini adalah satu hal yang sangat mengerikan. Kenapa mengerikan? Ternyata ketika Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini, nanti ada tanda-tandanya loh. Sama seperti ketika buah ara mau bertumbuh atau mau berbuah ya. Pohon ara ini mau menumbuhkan tunas. Ada tanda-tandanya. Dia harus melewati beberapa musim sebenarnya.
Jadi sebelum musim panas itu, nanti akan ada musim kemarau, banyak angin, musim kering, ya. Lalu melewati musim itu akan ada musim hujan yang akan menyuburkan tanah. Setelah musim hujan lewat, baru akan ada musim panas. Musim panas itulah di mana waktunya tunas-tunas yang baru ini akan bertumbuh. Ya, bertumbuh menjadi bunga, lalu bunga akan menjadi buah dan akan menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Nah, kita hari ini mau belajar bahwa ketika waktu itu tiba, kita harus berjaga-jaga. Ya, sebagai anak Tuhan, memang itu adalah hal yang atau waktu yang sangat yang kita tunggu-tunggu gitu ya, karena kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi yaitu kita harus berjaga-jaga. Kenapa harus berjaga-jaga? Karena kadang-kadang kalau kita nggak berjaga-jaga, kita mau lalai, kita lupa, kita mau melakukan dosa gitu ya. Kita pikir enak-enak kok, nggak ada apa-apa kok, aku berbuat dosa juga nggak apa-apa, nggak dihukum gitu kan. Aku masih kecil gitu, pasti lamanya aku nanti meninggalkan dunia ini. Apa kita pernah berpikir seperti itu? Sebenarnya kita janganlah berpikir seperti itu. Karena apa? Kita harus berjaga-jaga sebagai anak Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Dia pasti akan datang, ya. Tapi kita tidak tahu karena datangnya itu seperti pencuri. Pernah lihat pencuri? Mungkin pernah, ada yang nggak pernah juga ya. Tapi pencuri itu kalau mau datang kasih tahu nggak? Hei, aku nanti malam mau datang ke rumahmu loh, mencuri loh, Grace gitu misalnya ya, atau Joe dan sebagainya. Apa dikasih taunya kita? Tidak mungkin, ya kan? Dia tidak mungkin kasih tahu. Dia akan diam-diam datang ke rumah kita untuk mencuri. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus mau datang mencuri ya, enggak. Maksudnya kedatangannya itu kita tidak tahu kapan. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Kapan Tuhan Yesus datang? Bagaimana kita berjaga-jaga? Kalau misalnya lah kita tahu pencuri mau datang, pasti kita berjaga-jaga apa? Kita kunci semua pintu rumah kita mungkin bawa pentungan gitu ya, atau udah cepet-cepet pegang handphone panggil polisi. Itu cara kita berjaga-jaga kan, kalau misalnya kita tahu pencurinya mau datang. Tetapi ketika Tuhan Yesus mau datang, bagaimana cara kita berjaga-jaga? Ketika Tuhan Yesus mau datang, Dia mau melihat setiap kita orang yang percaya kepadanya itu tetap memiliki hati yang mengasihi Tuhan enggak? Tetap memiliki hati yang punya iman dan percaya kepada Tuhan enggak? Gitu ya. Tetap memiliki hati yang menjaga tidak ternoda oleh dosa, gitu ya. Jadi Tuhan mau melihat itu. Apakah kita menjaga hati kita dari dosa? Kita nggak mau bohong, kita nggak mau berkelahi, kita nggak mau benci-benci. Atau kita ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mendapati hati kita penuh dengan dosa, Dia pasti sedih, ya. Nah, mari sebagai anak Tuhan, Lause mengajak kita semua dengan firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Kalau kita bilang, aku anak Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus, maka lakukanlah segala sesuatu yang Tuhan Yesus senangi. Ya, ketika Tuhan Yesus datang, Dia lihat kita jadi anak yang taat, anak yang baik, anak yang melakukan perintahnya, firman-Nya, pasti Yesus senang dan Dia akan menyambut kita, memeluk kita dan mengangkat kita ke surga. Kita tidak tahu kapan, tapi mari tetap kita berjaga-jaga, ya. Mari sama-sama hari ini kita belajar. Ketika kita bilang, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, aku sayang kepada Tuhan Yesus, aku mau tetap beriman kepada Tuhan Yesus, maka lakukanlah itu. Dengan tetap setia kepada Tuhan, yaitu tetap setia berdoa, tetap setia baca firman Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ketika ikut sekolah minggu ini juga tetap setia. Jangan nanti hari ini datang, minggu depan gak datang. Minggu ini ikut sekolah minggu, minggu depan gak mau ikut gitu, jangan. Tetapi marilah kita juga belajar tetap setia, menjaga iman kita kepada Tuhan. Ikut sekolah minggu itu supaya kita semakin mengenal Tuhan Yesus, ya. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Mari bagi setiap kita yang bilang,
Lose, aku percaya Tuhan Yesus loh. Dari kecil aku sudah mengenal Tuhan Yesus. Mungkin bisa dari papa mama, mungkin bisa dari Lose, bisa dari ama, akong ya, kakek nenek, dan dari siapa saja, dari guru-guru di sekolah juga aku mengenal Tuhan Yesus. Maka bersyukurlah akan hal itu, percaya bahwa memang benar Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dia sudah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Maka kita juga mau setia kepada Tuhan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia juga kita akan sambut dengan tetap memiliki hati yang beriman dan mengasihi Tuhan, berjaga-jaga akan iman kita. Ya, kiranya Tuhan Yesus boleh menolong kita. Mari tetap setia berdoa, tetap setia baca Alkitab, tetap setia mengikuti sekolah minggu, dan tetap setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya Tuhan Yesus bangga kepada kita. Oke? Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami dapat belajar bahwa dari perumpamaan tentang pohon ara ini, bahwa akan ada waktunya di mana Tuhan Yesus datang kedua kali. Ada tanda-tanda ya Tuhan, Engkau tunjukkan di dalam kehidupan kami. Ada tanda-tanda yang mungkin bagi orang dunia yang belum percaya kepadamu itu adalah tanda-tanda yang mengerikan. Karena firman Tuhan mengatakan ada hal-hal yang mungkin membuat kami takut Tuhan. Tetapi kiranya Tuhan Yesus tolong kami sebagai anak Tuhan, kami tidak takut apapun itu yang terjadi di dalam dunia ini. Baik itu mungkin tanda-tandanya berupa bencana alam, tanda-tandanya berupa sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tuhan tolonglah kami, supaya kami sebagai anak Tuhan kami tidak takut. Kami percaya ya Tuhan, pada waktunya nanti ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus akan mengangkat kami dan ke surga dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, biarlah sebagai anak-anak Tuhan kami tetap menjaga iman, kepercayaan kami kepada Engkau, kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau tetap rajin baca Alkitab, berdoa dan beribadah kepada Tuhan, bahkan taat melakukan firman Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan senang untuk kami lakukan. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjauhi dosa yang menggoda kami. Tuhan tolonglah kami supaya kami tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus sedih, tetapi kami dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Biarlah kami selalu mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami dengan mati di kayu salib. Dan biarlah kami juga mau berkorban untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu berkorban untuk kami, lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita sepanjang minggu ini. See you again. Bye.